Hai anak-anak, ketemu kembali dengan saya dalam pembelajaran agama Katolik kelas 5, pembelajaran yang kedua, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Pada pembelajaran ini mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, ada yang tahu anak-anak? Yang pertama adalah kalian harus mampu bersikap hormat kepada lawan jenis sebagaimana menghormati diri sendiri. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian harus mampu memahami ciri-ciri kodrati perempuan dan lelaki sesuai dengan ajaran gereja. Anak-anak, Tuhan atau Allah menciptakan manusia mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, ada yang tahu? Tujuan yang pertama adalah manusia diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Dan yang ketiga, manusia diperintahkan untuk berkuasa atas segala isi bumi. Anak-anak yang terkasih, tujuan Allah menciptakan perempuan karena ketika pertama Allah menciptakan manusia adalah makhluk laki-laki. Dan Tuhan atau Allah melihat bahwa laki-laki harus mempunyai teman, maka diciptakanlah perempuan. Jadi tujuan Allah menciptakan perempuan adalah menemani laki-laki. Dan tujuan yang kedua, Allah menciptakan perempuan adalah menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan mempunyai ciri kodrati yang berbeda. Perempuan mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki laki-laki, yaitu yang pertama, perempuan mempunyai indung telur, perempuan mempunyai sel telur, dan yang ketiga, perempuan mempunyai rahim. Maka perempuan tugasnya adalah mengandung dan melahirkan anak. Sementara untuk laki-laki mempunyai ciri khas atau kodrat yang berbeda dengan perempuan. Ciri khas yang pertama adalah laki-laki mempunyai testis. Yang kedua, laki-laki memiliki sel sperma. Dan yang ketiga, laki-laki memiliki buah sakar. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu menurut kitab suci mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi dalam hal beranak cucu dan mengadakan keturunan. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Mengapa diciptakan dari tulang rusuk laki, bukan diciptakan dari tulang rusuk, diciptakan dari tulang kepala atau tulang kaki? Itu nanti pembahasannya secara mendalam ada di pelajaran ketiga. Tapi secara garis besar di pembelajaran kedua ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah agar antara laki-laki dan perempuan sepadan atau sama derajatnya. Dan yang kedua, diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati agar senantiasa perempuan dicintai dan dilindungi oleh laki-laki. Yang kalian perlu ingat, yang pertama adalah tidak baik manusia hidup seorang diri. Yang kedua, diciptakannya penolong yang sepadan dengan dia. Yang ketiga, diciptakannya perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Yang keempat,
laki-laki dan perempuan memiliki ciri fisik khas yang berbeda. Yang kelima, laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi. Dan yang keenam, yang terakhir, tugas dari Tuhan kepada manusia adalah beranak cucu dan menguasai bumi. Itulah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Namun sebelum ditutup pertemuan kita hari ini, ada refleksi yang perlu Bapak sampaikan dan perlu Bapak ajak kepada kalian semua. Yang pertama, apakah saya sudah menerima diri dan bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan? Yang kedua, apakah saya sudah menghormati lawan jenis saya sebagaimana saya menghormati diri saya sendiri? Yang ketiga, apakah aku sudah paham tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrati? Yang keempat, apakah saya sudah paham mengapa Allah menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Dan yang kelima, apa saja niatku untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan? Anak-anak, demikian materi pelajaran hari ini, pelajaran yang kedua agama Katolik. Semoga kalian semakin paham dan semakin mengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati.